Ajining diri sokolati, ajining rogo sokebusono. Banyak pengingat ketika kita ke museum untuk bisa menjadi manusia yang diharapkan ya bisa menjadi warga Indonesia yang baik lah. Untuk mengemas konten budaya menjadi sesuatu yang bisa attract mereka itu, emang kadang kita harus mengangkat poin-poin yang orang tuh nggak banyak tahu, relatable, tapi juga unik sekali gitu. KBKM ini mungkin akan menjadi trigger ekosistem perkembangan kebudayaan atau namanya kalau sekarang kita kenal sebagai pemajuan kebudayaan. Walaupun aku bekerja setiap hari ketemu dengan orang dengan berbagai macam latar belakang, tapi spesifik teman-teman ini Rasya dan Cynthia ini menginspirasi dengan cara yang berbeda karena saya jarang banget ketemu anak-anak muda yang bisa kayak kalian gitu. Halo Sobat Budaya, kali ini saya lagi ada di Museum Batik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Dan sekarang saya udah janjian sama dua anak muda super duper inspiratif untuk ngobrolin lebih banyak lagi tentang kebudayaan. Karena mereka punya concern tersendiri nih di bidang budaya. Siapa mereka? Ya ikut saya. Hai Kak Nong. Hai Cynthia, halo. Apa kabar? Baik dong. Aduh, jauh-jauh dari Mojokerto ya. Iya dong. Sampai ke sini kita mau ngobrolin tentang Anak muda di luar kebudayaan. biasa banget. Tapi sebelum jauh-jauh ke sana, yang bikin saya penasaran Cynthia ini masih sangat muda sekali. Iya. Cynthia kenapa bisa sebegitu interestnya sama yang namanya budaya? Kenapa mendalami, mencintai ketika mungkin teman-teman seumuran Cynthia lebih memilih untuk everything about lifestyle, Betul. liburan, atau mungkin bidang-bidangnya zaman sekarang Healing. kan healing, atau IT gitu ya, misalnya IT, yang iya, digital iya. banget gitu. Digital. Kenapa Cynthia lebih masih pengen concern ke budaya? Gini sih, ada pengalaman personal yang ketika aku berada di kebudayaan make me alive. Kenapa? Misalnya contoh, ketika masuk ke dalam museum ini, museum batik, aku merasa banyak hal yang bisa aku eksplor dan aku pelajari untuk keberlangsungan hidup sekarang maupun di masa depan. Kayak tadi pertama kali masuk museum batik kayak wow, Keren ya? gitu. Kita disambut sama artefak. Ini pasti dari awalan kenapa batik itu ada, kemudian diberikan penjelasan selembar kain yang menembus ruang dan waktu. Dalam nggak sih? Bener. Satu kata, satu kalimat ini. Ajining diri sokolati, ajining rogo sokebusono. Banyak pengingat ketika kita ke museum untuk bisa menjadi manusia yang diharapkan ya bisa menjadi warga Indonesia yang baik lah. Oke. Gitu sih. Karena kan kita lahir tuh dari budaya. Mungkin Betul. kadang orang lupa ya roots kita tuh ada di mana. Nah, anak-anak muda kayak Cynthia ini bikin saya penasaran apa? Misalnya kayak orang tua mewariskan hobi ini kah? Atau memang dari setiap hari dikasih, Cynthia kamu harus cinta sama budaya. Kayak gimana sampai akhirnya Cynthia tuh mau nyemplung di sini? Sebenarnya ada pengalaman pribadi juga satu. Saya ini bukan dari keluarga budayawan. Kemudian apakah keluarga saya kolektor? Juga tidak. Tapi saya ada pengalaman kesempatan untuk berpindah-pindah. Jadi kelahiran saya itu di Sumatera. Tapi besarnya di Sumatera Selatan Lampung, kemudian pindah ke Jawa. Jawa juga ada beberapa kota berbeda, kemudian baru agak menetap di lama di Mojokerto sampai sekarang. Itulah yang membuat saya mencicipi keragaman budaya dan juga kebetulan orang tua saya tidak pernah mengkotak-kotakan saya. Budaya itu masa lalu, tidak perlu kita pelajari di masa sekarang. Berteman dengan siapapun tidak dikotakan, malah saya diberikan kesempatan untuk bereksplorasi banyak. Dan sampai detik ini orang tua juga masih tetap mendukung untuk mengeksplorasi di bidang budaya. Karena banyak Kak, bisa refleksi diri. Kemudian bisa mendapatkan inspirasi yang juga bisa dimanfaatkan efek dominonya untuk berbagai profesi atau berbagai kayak karya-karya. Mulai dari nanti kayak waktu sekolah, buat tugas, kemudian kuliah, mau ngapain, organisasi, sampai efek kegiatan komunitas juga banyak inspirasinya dari museum. Luar biasa ya, jadi muda, beda, dan berbahaya. Gila. Nggak bahaya, Berbahayanya tuh karena kamu punya idealisme yang mungkin nggak banyak orang
bisa ataupun mau punya gitu. Jujur itu benar. Iya. Banyak banget juga yang nyeletuk ngapain di sini. Ya tapi balik lagi sih Kak. Kalau misalnya saya anak muda kok dianggap aneh di kebudayaan, maka kita harus merefleksikan diri juga. Kenapa kok jadi ada pandangan itu Benar. di lingkungan kita sehingga menganggap budaya Stigma itu ya? betul stigma yang menurut saya cukup bahaya, yang berkontras sekali dengan namanya pelestarian kebudayaan. Nah itu sih kayaknya harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Makanya ada Cynthia di sini. Tapi by the way hari ini tuh nggak cuma ada Cynthia aja, karena aku udah janjian sama satu. Ini anak muda keren juga, Oke. ganteng, masih sangat muda. Mungkin nanti bisa kenalan-kenalan ya. Waduh. Kita ngobrol-ngobrol juga soal budaya sama Boleh. yang abis ini kita ketemu. Oke. Aku udah janjian mungkin somewhere di sini sambil jalan lihat. Boleh, kita kemana? Kita kemana? Kita sambilan lihat ke Sambil sana kali museum ya. dulu, aku Oke. jelasin beberapa museum juga ya. Mantap. Oke. Kebudayaan dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan dan relevan bagi anak muda melalui pemanfaatan teknologi secara bijak. Hal ini tidak hanya membuat mereka merasa terhubung dan terlibat dengan warisan budaya yang kaya, tetapi juga mendorong inisiatif mereka untuk menginovasi budaya tersebut. Kegiatan yang kreatif serta membangkitkan semangat inovasi Keren, kan? dalam Aku bilang merawat apa, dan museum itu bisa memajukan menjadi ruang warisan inspirasi budaya. kita. Benar. Tunggu, ini display pameran juga apa Aduh, gimana? bukan. Bukan nih kayaknya. Lihat aja. Apa kabar Asya? Baik. Hai. Aduh, salam Senangnya kenal. saya ngerasa langsung jadi sama mudanya gitu ya. Oh, Iya gitu. dong. Semangat ya Kan dong ya. seumuran kan kita. Emang gak seumuran? Seumuran nih. Seumuran? Jadi- Salting, langsung salting ya ditanya gitu ya. By the way Rasya apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya udah sempat nanya-nanya sama Cynthia tentang Cynthia ini kan sama kayak Rasya, anak-anak muda yang punya concern luar biasa di dunia budaya gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya sama kayak yang tadi saya tanya ke Oke. Cynthia. Untuk Rasya ada pertanyaannya. Rasya, menurut Rasya kenapa anak muda itu harus memahami dan mencintai kebudayaan? Oke, sebetulnya kalau ditanya, pada dasarnya Rasya yakin kebanyakan anak-anak muda itu bangga terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Gitu ya. Kalau ditanya salah satu hal yang paling dibanggain sama Indonesia tuh apa? Pasti mereka bilang budaya kita luas banget, kaya sekali gitu kan. Tapi itu belum direalisasikan dalam bentuk wujud awareness mereka sendiri terhadap spesifik kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga itu yang menjadi poin utama Rasya lah dalam berikhtiar gitu, bikin startup budaya dan lain sebagainya. Oke, teman-teman ini kan semua udah aktif di bidangnya masing-masing ya. Rasya dengan startupnya, lalu juga Cynthia dengan kesibukan waktu itu di museum dan sekarang dengan entrepreneurnya gitu ya. Penasaran sih, mungkin juga yang nonton sekarang nih pengen tahu sebetulnya strategi apa aja sih yang teman-teman lakukan, apa yang sebetulnya teman-teman sudah perbuat untuk bisa melestarikan kebudayaan dengan cara masing-masing, mungkin ke Rasya dulu. Kalau kita sih sebetulnya dari sisi startup budaya ya, yang kita lakukan di sini kan memberikan wadah yang memfasilitasi kontribusi terhadap pelestarian dan pengembangan budaya dari semua stakeholder yang ada. Stakeholder yang ada itu bukan hanya dari sisi perajinnya maupun organisasi yang membina perajin-perajin tersebut, tapi juga badan-badan pemerintah, organisasi lainnya yang beririsan, dan terutama private sector juga gitu. Private sector dan masyarakat luas. Kenapa private sector? Daripada kita support brand-brand yang ada di luar gitu ya. Tanpa sama sekali, kasarnya nih ya, tanpa sama sekali ibaratnya ada kontribusi terhadap pengembangan budaya di sini. Betul. Gitu. Sayang banget gitu kalau misalnya kita nggak membuka sebuah cara di mana brand-brand tersebut paling enggak setidaknya, walaupun katakan produk mereka ada yang lebih diminati oleh orang lain gitu ya, tapi paling nggak mereka bisa kontribusi terhadap pelestarian budaya. Jangan sampai budaya kita ini tergerus terus gitu kan. Sayang karena kekayaannya itu besar sekali dan potensi untuk ekonominya tuh besar banget juga. Makanya kita di budaya juga kerjasama sama UMKM untuk mengangkat sisi kebudayaan dari produk-produk mereka masing-masing dan memberikan sampling. Ibaratnya kita marketingin gitu produk-produk mereka. Kita berikan sampling ke masyarakat yang ada di Indonesia dari mana. Bicara tentang startup budaya ini kan berarti kan kalian ini kan juga anak-anak yang tidak bisa terpisahkan dari namanya teknologi.
Gen Z itu kan dari lahir udah jadi digital natives ya, udah sangat terbiasa sama yang namanya teknologi gitu. Mungkin sekarang ke Cynthia, kalau menurut Cynthia kenapa budaya dan teknologi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan? Mungkin Cynthia bisa cerita tentang bagaimana ketika hari-hari Cynthia di museum, digitalisasi yang akhirnya sekarang kan mau nggak mau semuanya harus mengikuti arus informasi dan perkembangan zaman gitu ya. Apa yang Cynthia lakukan terkait dengan teknologi di tempat Cynthia sebelumnya? Kalau memang teknologi itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Di pengalaman dulu mendapatkan kepercayaan untuk di museum. Nah, poin penting dari kebudayaan itu adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Benar nggak? Benar. Nah, dokumentasi yang paling mudah untuk dilakukan di zaman sekarang thanks to teknologi yang memudahkan kita untuk mencapai masyarakat yang lebih banyak dan lebih cepat. Nah, teknologi itu ada beragam juga ya. Menurut saya sosial media juga turunan dari teknologi ya Rasya ya. Kemudian teknologi di dalam museum juga mempermudah mereka untuk memahami. Kayak kalau kita lihat di Museum Batik itu ada kelihatan kan ada TV yang bisa menjelaskan cara mereka menggunakan prosesnya tanpa harus misalnya ada orang kan keterbatasan penjelasan itu betul resource itu lebih besar kalau misalnya harus sampai beneran kita lihat kita harus datang ke lokasinya. Kalau dengan teknologi yang ada itu lebih sebenarnya pasti memudahkan dokumentasi atau komunikasi sama apa? Sekarang bisa menambah jadi experience. Bagaimana bukan hanya menciptakan museum itu juga tempat menyimpan aja. Betul. Tapi tempat edukasi sama yang terakhir experience. Karena yang bisa ditinggalkan selain knowledge itu adalah pengalaman. Bener, Happy berkesan ya. Terus pulang dapat apa juga gitu Kalau kan. berkesan juga pasti lebih mudah untuk diingat apa yang dipelajari bener, gitu bener kan. Cara kita menyentuh titik poin mereka memiliki core memory terhadap museum ya dengan experience. Benar, experience itu pasti kita di zaman sekarang dipermudah dengan teknologi. Jadi menurut saya teknologi dan kebudayaan itu adalah sebuah anugerah di zaman sekarang, ya kan, yang harus kita manfaatkan tanpa tidak meninggalkan nilai utama dari kebudayaan itu sendiri. Setuju banget. Nah, bicara tentang teknologi, Rasya dari mulai melahirkan yang lagi Rasya rintis sekarang dari awal udah pelukannya gitu ya, bersebelahannya sama teknologi gitu, startup gitu ya, sampai akhirnya bisa menyentuh banyak sekali lapisan masyarakat. Apa yang Rasya lakukan dengan teknologi, pemanfaatannya seperti apa sampai akhirnya jadi nih budaya yang Rasya bikin? Yang pertama, kita gunain teknologi itu untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Karena dengan adanya sosial media terutama, membagikan informasi itu jauh lebih mudah gitu kan. Dan berinteraksi dengan masyarakat pun juga jadi lebih mudah. Nah, yang kita lakuin sekarang, tahapan pertamanya adalah meningkatkan awareness terhadap services yang kita punya, which is program gamifikasi edukasi terutama itu. Nah, gamifikasi edukasi ini formatnya itu dalam bentuk banyaknya konten untuk sementara ini. Nah, konten-konten ini kita juga terus setiap harinya, menurut aku sih ini salah satu challenge-nya juga ya. Karena kalau misalnya kita bahas teknologi bisa sangat membantu gitu. Tapi ada trial and error phase-nya juga. Karena nggak semua format, kemasan itu sesuai juga untuk topik yang kita sampaikan. Betul, ada keterbatasan ya lagi-lagi di dalam kebudayaan karena memang ruang kita untuk mendapatkan resource dari informasi maupun SDM itu masih belum ekosistemnya belum terbentuk lah menurut saya. Iya, dan juga kan sekarang kalau dari sisi tren orang itu banyak mengkonsumsi konten yang sifatnya itu pendek, dan bisa memberikan mereka stimulus sesaat gitu, ya kan? Langsung kena lah. Langsung gitu kena, ya. gitu kan? Punchline lah ya sekarang ya sih. Nah, sementara untuk mengemas konten budaya menjadi sesuatu yang bisa attract mereka itu, emang kadang kita harus mengangkat poin-poin yang orang tuh nggak banyak tahu, relatable, tapi juga unik sekali gitu, sehingga itu bisa memikat mereka gitu kan. Tapi concernnya di sini kan budaya sesuatu yang sensitif. Ya kan, stakeholdernya itu banyak, sehingga kita juga nggak bisa terlalu membumbui topik kebudayaan itu sendiri. Jadi ada ketika menjelaskannya, dan kita pun mengemasnya. ada etika menurut saya, ada etika yang dimana ya kita harus menyampaikan A ya A. Kalau misalnya ada cara yang lain kita bisa improvisasi mungkin ya menjelaskan dengan cara itu. Tapi memang dalam kebudayaan ada sisi-sisi sensitif itu yang kita harus menjelaskan
sebagaimana mestinya. Iya, Original katakan ya. misalnya contohnya nih dalam satu topik kebudayaan gitu ya. Ada beberapa komponen di dalamnya gitu ya. Salah satu komponennya itu mungkin yang bisa dikemas lebih menarik lagi gitu ke masyarakat yang lebih banyak gitu ya. Sementara beberapa komponen lain itu yang lebih penting. Tapi Untuk kita terbatas sama wawasan. waktu. Iya, terbatas dengan Seru nih waktu diskusi. gitu kan. Iya, waktu. Di satu sisi juga nanti orang mempertanyakan nih ahli-ahlinya gitu ya, mempertanyakan kenapa yang diangkat malah yang itu bukan yang lebih penting. Bisa contohnya gitu. Betul, betul. Ini yang krusial tuh begini. Akan panjang banget Betul. nih diskusinya by the Bener, way. ini karena udah teknis banget. Sangat Dan teknis dan ini dan pengalaman menarik. yang memang Betul. realita Iya, di lapangan. Betul. Oke, Makanya oke. itu salah satu yang kita mau coba tackle lah. Karena emang mungkin sebelumnya itu ada kesulitan dari sisi itunya. Oke, gitu kan. oke. Gitu sih. Wow, oke. Nah, ini kan teman-teman ini kan aku sangat menikmati the way kalian berdiskusi ya. Maksudnya aku sebagai orang yang mungkin ya punya budaya tapi tidak bersentuhan langsung seperti teman-teman yang memang serius sekali ada di bidang ini gitu ya untuk pelestariannya. Kalian kan Gen Z. Ya. Tadi aku udah sempat nanya juga sama Cynthia gitu ya bahwa ibarat kata kalian itu sebagai apa ya? Kalian itu adalah sosok-sosok yang mungkin akan menginspirasi teman-teman lainnya untuk melakukan hal yang sama karena ini kan kerja kolektif ya, nggak mungkin sendiri-sendiri gitu loh, harus barengan semuanya. Setuju. Apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menimbulkan rasa keinginan memelihara budaya khususnya teman-teman Gen Z supaya lebih aware lagi gitu sama hal seperti ini? Mungkin Cynthia dulu. Mungkin dari hal yang paling sederhana ya. Ketika berbicara kebudayaan itu enggak susah atau enggak ribet sebenarnya. Ada banyak turunan faktor yang mendukung kebudayaan itu bisa lestari. Dan ketika ngomong pelestarian, nggak harus juga kita menjadi budayawan, nggak harus juga menjadi penari, harus jadi dalang. Pelaku budayanya Iya gitu gitu. ya. Nggak se-ekstrim itu, thanks to perkembangan zaman dan teknologi. Kalian yang punya background di bidang apapun, misalnya kalian ahli biologi misalnya kan di jurusan mana, kalian bisa membantu meneliti bahan-bahan yang tepat untuk di batik misalnya. Bahan-bahan di batik yang bisa bertahan lebih banyak dan mempermudah masyarakat, misalnya apa, limbahnya lebih mudah atau bagaimana. Itu juga sebenarnya membantu budaya untuk bisa lestari. Nah, mungkin lebih ke situ. Banyak faktor-faktor yang sebenarnya kita bisa isi, tapi kuncinya cuma satu. Bukan nggak mau, nggak tahu, Rasya. Betul. Iya nggak sih? Ya, karena emang budaya Indonesia kan luas sekali, banyak banget. Saking gitu. bingung ya, mau mana dulu? Itu. Mana yang duluan? Itu Kalau yang menurut jadi- Rasya gimana supaya teman-teman Rasya tuh mau juga gitu kayak Rasya dan Oke. Cynthia? Sebetulnya kayak yang tadi Rasya pertama bilang kan, orang-orang itu bangga. Cuman gimana caranya kita bisa mengingatkan bahwa jangan cuma sekedar bangga, tapi betul-betul mempelajari paling enggak. Karena pelestarian itu kalau menurut Rasya, mungkin kalau salah mohon dikoreksi ya, diawali dengan kita mau mempelajari dulu, kita mengetahui dulu, gitu kan. Baru dari situ kita bisa tahu step-step berikutnya. Dan prosesnya dalam mengetahui itu kan emang banyak, ibaratnya obstacle-nya salah satunya adalah yang tadi disebutkan, which is terlalu banyak, kita bingung mau mulai belajarnya dari mana, gitu kan. Belum lagi kalau mau tahu ini harus ke sana dulu. Betul. Budaya itu kan juga informasinya juga memang Betul. teknologi itu luas. Tapi yang mengisi teknologi tentang kebudayaan belum banyak. Betul, Benar nggak sih? betul. Dan maksudnya justru kita harus menggunakan kekuatan budaya Indonesia ini yang kuat, yang luas tadi itu. Untuk mengisi ya. Karena ya kalau kita bahas budaya kan banyak banget. Banyak, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dan bukan Inspirasinya cuma satu banyak. bentuk gitu loh. Oke, Beragam betul, kan betul. gitu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, kalau menurut Rasya adalah dipelajari terlebih dahulu. Dipelajari, tapi dari sisi kita yang memberikan informasi juga harus pinter dalam memberikan kira-kira apa nih yang bisa masuk ke mereka, yang relevan untuk mereka itu dari Oke, sisi apa. relevansinya. Iya, Oke, iya. kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi abis ini teman-teman sambil jalan-jalan. Ini museumnya kan gede banget ya. Gede banget. Bagus. Kita masih akan lihat-lihat lagi sambil mungkin spot sebelah sana tadi kita belum sempat lihat. Boleh, Yuk, coba ayo ya. langsung ke sana. Tadi belum sempat ke situ. Belum ya? Oke. KBKM mendorong perkembangan dan eksplorasi budaya dengan menghadirkan platform dan kegiatan yang kreatif serta membangkitkan semangat inovasi dalam merawat dan memajukan warisan budaya. Oke, nah teman-teman,
kita kan sekarang kalau dari tadi kita ngobrolnya udah banyak banget tentang general kegiatan yang teman-teman lakukan sekarang. Tapi kan semua ini nggak bisa lepas dengan peran serta teman-teman yang udah ada di KBKM dan bahkan Cynthia juga sempat terlibat ada di sana. Nah, Rasya juga mungkin akan tergoda setelah ini untuk bisa join juga. Pengen tahu sedikit dong cerita-cerita waktu Cynthia terlibat langsung di KBKM yang sekarang mungkin kalau nggak salah udah sekitar lebih dari 6.000 alumninya Rasya yang ada di sini gitu. Dan Cynthia ada salah satu dari barisan mentor-mentor luar biasa yang ada di sana. Apa aja yang Cynthia lakuin bareng teman-teman di KBKM? Jadi dulu pernah diajak jadi mentor itu 2019 KBKM pertama diadakan. Ketika ketemu KBKM itu langsung ini loh ruang yang kita harapkan gitu dan ternyata benar kita bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Pada saat itu dipercaya menjadi narasumber gitu narasumber. Jadi satu hari mereka tuh akan diberikan kelas-kelas beberapa yang dimana relevan dengan idea atau inovasi yang dia submitkan kan untuk di KBKM. Nah itu kita share tuh apa yang kita lakukan dan strategi-strategi, tips and trick, kemudian goalsnya bisa sampai sejauh mana sih Pak kebudayaan. Kemudian pernah jadi juri regional juga di tahun setelahnya. Dan tahun ini ada dimension juga nanti yang pasti saya tuh senang banget diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk bisa bertemu juga dengan orang-orang yang hebat yang tadi tuh 6.000 orang. Dan sekarang mereka itu bukan hanya program aja berkumpul, tapi inilah goalsnya ya. Bisa berubah menjadi inisiatif dengan komunikasi yang kita jalin terus di Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda. Oke, dan Cynthia kalau nggak salah juga jadi Dewan Pembinanya. Jadi Dewan Pembinanya luar biasa loh Rasya. Rasya tapi bisa sharing juga nggak sih sebetulnya apa yang Rasya lihat tentang movement teman-teman yang ada di KBKM ini? Melahirkan banyak sekali produk-produk luar biasa gitu. Yang pertama udah pasti bagus banget. Dan ya kita support banget lah dari Rasya maupun tim yang ada di budaya gitu ya. Karena apa yang Rasya lihat dilakukan oleh KBKM itu sendiri pun sesuai dengan visi yang ada di budaya gitu kan. Dan ya kita berharap sih bisa ke depannya gimana bersinergi gitu kan. Sama-sama memperkuat lah apa yang bisa kita lakukan ke depannya gitu. Dan terutama dari sisi memfasilitasi anak-anak muda di mana mereka yang memiliki inisiatif gitu ya untuk berkontribusi terhadap pengembangan sektor budaya itu keren banget buat Rasya. Ya justru Rasya sendiri pengen banyak belajar kalau bisa berilmu keren, gitu. Keren anak-anaknya itu. Malah benar kita yang belajar dari mereka. Karena mereka selalu membawa point of view yang baru. Oke, jadi semua murid, semua guru ya. Tapi kalau boleh diceritain yang waktu itu sempat Cynthia mentorin atau mungkin yang Cynthia masih ingat yang lahir dari KBKM ini tuh siapa aja, produknya apa aja? Ada Hamin John yang membuat parfum dari Kemenyan, kemudian ada Purwarupa yang membuat semacam miniatur bongkahan untuk anak-anak arsitek belajar tentang bangunan cagar budaya, bangunan budaya kayak rumah-rumah adat, yaitu kemudian ada juga budaya pertanian itu juga part of budaya. Mereka membangun mesin tanam padi tandur yang berfilosofi dari menanam padi mundur. Jadi mesin biasanya kan maju kan, dia mundur. Oh, kayak kalau manual gitu ya? Betul. Manual kan juga gitu sambil mundur-mundur tanamin satu-satu. Oh, very nice. Jadi ya itulah maksudnya harus sebenarnya berjalan beriringan ketika anak muda Indonesia yang pintar memiliki pengetahuan terhadap kebudayaan dan bakat terhadap teknologi bersatu, inovasinya jauh lebih relevan dengan masa kini sama masa lalu. Jadi inline, ke depannya peninggalan untuk masa depan lebih lengkap gitu ya sih Kak? Iya. Jadi kayak apa yang udah kamu kasih untuk negara ini ya ini nih semua nih budaya yang memang diarsipkan dengan baik. Betul. Ngajakin teman-teman untuk join lebih banyak lagi yang bisa lebih care sama peninggalan yang sudah ada ataupun yang tadi kamu bilang supaya bisa lebih inline sama masa depannya akan seperti apa gitu ya. Nah, Rasya tentang harapan. KBKM ini kan movement yang udah punya banyak angkatan gitu ya. 6.000 alumni dengan berbagai macam produk yang lahir dari sana. Profesi juga luar biasa sekali. Apa sih harapannya Rasya dengan pergerakan seperti ini? Apalagi ini kan melting pot istilahnya, semuanya tuh ketemu di satu tempat gitu. Apa yang Rasya harapkan dari adanya program kayak gini? Yang pertama pasti
insya Allah program ini bisa mendorong untuk lebih banyak lagi generasi sekarang maupun berikutnya untuk berpartisipasi. Paling nggak mencoba gitu kan. Mereka yang punya kreativitas yang tinggi, kepedulian terhadap budaya yang walaupun mungkin belum 100% tapi ingin mencoba gitu ya. Dengan bimbingan yang ada di KBKM itu menurut Rasya bagus banget dan mungkin insya Allah bisa mendorong mereka-mereka ini paling nggak untuk berani mencoba gitu. Karena salah satu kalau di bisnis ada boundaries to entry-nya itu mungkin anak-anak muda itu takut untuk mencoba Atau memulai gitu ya. terutama dalam sisi budaya ya, karena kan pasti banyak senior di dalamnya itu yang jauh lebih tahu ya kan, yang lebih paham, yang betul-betul udah menekuni dari dulu gitu kan. Segan gitu ya. Segan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dirangkul, otomatis mereka bisa terbuka itu semangatnya dan lebih efektif lah dalam berusaha atau berikhtiar untuk berkontribusi. Okay, very good. Cynthia? Harapannya KBKM akan terus menjadi ruang belajar, ruang apresiasi untuk mereka yang tetap memiliki semangat dan inisiatif di bidang kebudayaan. Karena sebenarnya KBKM ini mungkin akan menjadi trigger ekosistem perkembangan kebudayaan atau namanya kalau sekarang kita kenal sebagai pemajuan kebudayaan. Inilah langkah awal yang dilakukan oleh kementerian untuk mengajak generasi Z bisa aktif terlibat langsung dalam pemajuan kebudayaan. Oke, teman-teman ngobrol kita seru sekali. Terima kasih banyak Rasya. Terima kasih. Aku yang terima kasih banyak, juga Cynthia. Kak Hanum. Tetap Tapi semangat boleh ya. nggak Kak Hanum tanya kok harapan Kak Hanum juga di kebudayaan? Harapanku, Boleh nggak sih? Iya, Kayak harus kita penasaran tanya juga balik nggak tuh. sih? ya. Harapanku adalah semoga aku lebih bisa belajar lagi dari teman-teman. Karena bisa ketemu dan ngobrol langsung seperti ini, mengubah banyak sekali perspektifku tentang kebudayaan. Walaupun aku bekerja setiap hari ketemu dengan orang dengan berbagai macam latar belakang, tapi spesifik teman-teman ini, Rasya dan Cynthia ini menginspirasi dengan cara yang berbeda. Karena saya jarang banget ketemu anak-anak muda yang bisa kayak kalian gitu. So harapannya adalah saya bisa lebih banyak belajar dari teman-teman yang luar biasa dan mempraktikkan praktik kebudayaan yang paling sederhana yang bisa saya lakukan di keseharian. Semoga ya. Semoga namanya juga usaha guys. Oke, Rasya sekali lagi terima kasih. Cynthia sekali lagi terima kasih. Thank you banget, Kak. Dan Terima kasih. itu dia teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Rasya dan juga Cynthia. Harapannya adalah lagi-lagi Rasya dan Cynthia ini adalah baru 2 orang. Gak akan pernah bisa kejadian, gak akan pernah bisa jalan kalau gak bergerak bersama. Kolektif teman-teman. Kolektif, kolaboratif, jadi semuanya harus bisa jalan bareng-bareng.